malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Malam Pak Herman. Malam Pak Herman Lugita. Salam bro. Selamat malam semua kawan-kawan. Kita bisa mulai acaranya. Silakan Ibu Vera, kita mulai acaranya. Yes. Ya. Sebelum kita dengar kesaksian, kita mau berdoa sejenak ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau Engkau pelihara kami dengan sempurna Tuhan. Dan biarlah kami mau dengar kesaksian yang Engkau buat untuk umat-Mu Tuhan. Boleh kembali kepada pangkuan-Mu nanti Tuhan. Jadi Engkau buat yang luar biasa. Kami mau dengar perbuatan tangan-Mu melalui seseorang yang namanya Pak Sugianto Tuhan. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan kami yang mendengar, yang melihat, yang menonton. Dan kami juga yang melayani Engkau dan sinyal-sinyal semuanya, biar baik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, tanpa Engkau akan berantakan. Tapi bersama dengan Engkau, Roh Kudus yang manis kami panggil Engkau dan untuk menguasai keadaan, seluruh keadaan Tuhan. Sementara juga ada tanya jawab, biar Engkau juga boleh memberkati Pak Kyong, supaya boleh jelas apa yang ditanya, dijawab. Terima kasih, terima kasih. Kami undang Roh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom. Selamat malam, terima kasih. Ya, biarlah kita mau dengar bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu, karena tidak bisa orang yang membuat kita menjadi ciptaan baru, tapi hanya tangan yang berlubang paku itu, Yesus namanya. Kita mau dengar, kita sudah kehadir seorang Bapak, Pak Kyong Sugianto. Kita mau dengar bagaimana dahsyatnya Tuhan kita boleh memberikan iman supaya kita boleh percaya Yesus adalah Tuhan. Kan dari okultisme tidak gampang, tidak gampang. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus itu gampang sekali. Dia yang ciptakan kita. Kita kembali kepada dia, dia bekerja, kita buka hati. Jadilah sekarang kesaksian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari silakan. Pak Kyong Sugianto. Ya. Ya. Salam orang-orang Shalom, selamat malam. Selamat malam. Saya bersyukur kabar baik. Kesempatan waktu yang diberikan Pendeta Vera Setiawan kepada saya. Terlebih dahulu saya mau salam dengan sahabat-sahabat saya yang terbahagia, Pak Martin, Ilham, Pak Herman Lukita, Hendriku, Pak Sriono, Bro Effendi, Pak Rahmat Joyo, Salam Pak Kyong. Salam Pak Kyong. Iya, ya, terima kasih. Saya bersyukur saya dipercayakan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus buat kehidupan saya. Sebelumnya, saya mau bacakan firman-Nya. Pertama saya bacakan, yaitu Lukas 4 ayat 24, pasal 24 ayat 25, pasal 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lanjut, Lukas 24 ayat 47 dan 48. Pak Admin, tolong Pak Admin ada ayat ditampilkan untuk Pak Kyong baca. Thank you. Haleluya. Nah, ya nih. Ya, saya ulangi kembali ya. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Terus Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya, yaitu dalam nama Yesus,
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, satu ayat lagi saya bacain. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya bersyukur saya dipilih Tuhan, seperti saya tambahin sedikit ayat lagi ya, yang tiba-tiba rasanya mau membacakannya, yaitu yang ada di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalamku diberikannya kepadamu. Ayat 17-nya, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita bersyukur iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Saya mau saksikan tentang sesuai tema, yaitu tentang okultisme. Saya pada usia 21 tahun waktu itu kelas 2 SMA, mau naik kelas 3. Itu tahun 88. Saya waktu itu masih seorang ateis. Dan pelajaran saat itu bermasalah. Karena waktu itu saya nggak sungguh-sungguh fokus belajar lagi. Fokusnya salah fokus, yaitu lebih banyak mengikuti hawa nafsu saya waktu itu. Tapi saat itu juga saya memang belum lahir baru juga, masih tergolong orang ateisme, nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada hantu. Namun saat itu saya pernah mengalami kesurupan. Saat saya mengalami kesurupan, saya punya cece, lalu tolong saya, bawa saya ke satu dukun. Pertama dukun Tionghoa, yaitu orang Tathung, lalu ke dukun orang Melayu, lalu dukun Banjar, dukun Dayak, lengkap di Pontianak. Terakhir ketemu seorang dukun namanya Pak Sahadinata almarhum. Beliau juga akhirnya jadi bapak angkat saya. Waktu itu saya ketemu beliau, dia pakai ilmu Pek Lenkau dari Buddha punya. Setelah saya ketemu dia, saya seolah-olah sembuh atau pulih, tapi kenyataannya saya akhirnya jadi asistennya. Ikut beliau melayani liturgi secara Pek Lenkau. Nah, itulah yang membuat saya waktu di sekolah pernah belajar pelajaran Kristen. Tapi waktu itu ibarat seperti firman yang tadi dibacakan, mata hati belum terbuka dan belum lahir baru. Saya lanjutin lagi kembali tahun 1995. Saya waktu itu mengenal istri saya itu orang Kristen. Saat itu saya meninggalkan semua jimat-jimat dan ikut dibaptis. Itu tahun 95 saya ikut dibaptis, lalu jadi orang Kristen. Tapi Kristen yang tanpa pertobatan, artinya Kristen KTP. 96 kami married. Setelah itu saya waktu itu dari 96 saya tinggal di Bekasi dan kerja sebagai salesman. Waktu jadi salesman, dari toko ke satu toko, saya mengenal judi. Ujung-ujung jadi bandar bola. Mengenal buntut, ujung-ujung jadi bandar buntut. Tapi
Uang waktu itu sungguh-sungguh lancar, nggak ada kekurangan masalah. Karena pekerjaan itu uangnya gampang didapatkan. Namun tidak ada damai sejahtera. Kadang-kadang saya bersyukur punya seorang istri yang takut akan Tuhan. Dia lihat kadang-kadang waktu saya mau tidur, takut digibrek oleh polisi. Dia tumpang tangan ke saya. Saya bersyukur tahun 2002 doa istri saya dijawab. Saya mengalami bangkrut, bahkan berhutang kepada teman-teman yang di Bekasi saat itu. Lalu kebetulan di Pontianak saya punya seorang adik, ekonominya lebih baik. Akhirnya kita hijrah ke Pontianak itu akhir tahun 2002. Oh iya, saya punya satu istri dan 2 putra. Putra pertama waktu itu masih TK, waktu tahun 2002, anak pertama. Waktu hijrah ke Pontianak tahun 2002, akhir tahunnya, anak saya yang kedua sekarang yang sudah berumur 19 tahun, sudah remaja, sudah ganteng. Bahkan sekarang juga dipakai Tuhan. Nah, itu luar biasa. Namun tahun 2002 saya ke Pontianak saat itu masih belum bertobat. Saya bertobatnya di tahun 2003. Seperti saya pernah cerita, ketemu seorang hamba Tuhan waktu KKL di gereja GPDI Jalan Gajah Mada, namanya Awan Datuk. Awan Datuk waktu itu KKR. Dia berkata, ada orang yang merokok bisa lewat telinga, lewat kepala, ibarat seperti lokomotif. Saat itu saya menangis. Saat itu saya mulai mengenal Roh Kudus. Nah, saya tahu itu Roh Kudus sudah mulai melawat hati saya. Saya berdoa, Roh Kudus, tolong saya mau lepaskan rokok. Saat itu saya merokok Surya 16, satu hari bisa 1 bungkus sampai 2 bungkus. Itu tepatnya 18 Juli tahun 2003. Setelah saya berdoa, doa saya itu langsung dijawab. Sampai sekarang saya tidak pernah mengisap rokok 1 bungkus, 1 batang pun. Itu saya merokok dari usia SMA, yaitu tahun 85 sampai tahun 2003. Berarti saya perokok selama 18 tahun. Saya ditolong, jadi tidak merokok lagi. Sebelum bertobat, saya pernah juga ingin lepaskan rokok dengan berbagai cara, tapi nggak sanggup. 2 minggu terulang lagi. Tapi setelah ditolong Roh Kudus, saya benar-benar bisa meninggalkan rokok, bisa meninggalkan judi, bisa meninggalkan okultisme. Saya mau satu kesaksian juga perjumpaan saya dengan Roh Kudus. Waktu itu saya hijrah ke Pontianak, mulai lahir baru. Sebelum lahir baru saya takut ketemu orang, takut orang yang simpan uang kepada saya itu cari saya, karena saya ibarat kabur dari teman-teman sesama penjudi. Tapi akhirnya saya suami istri belajar berdoa, mengambil puasa hanya setengah hari, malamnya memuji menyembah. Tapi saya merasakan message dari Roh Kudus ke hati saya berkata, Tuhan sudah memulai, Tuhan memenangkan saya. Saya bersyukur waktu itu saya teringat sebuah lagu yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Saya setiap memuji menyembah kadang-kadang datang rema untuk memujinya. Yaitu saya nyanyiin biar boleh sama-sama mendengar. Sembah Yesus, haleluya, amin. Sembah Yesus, haleluya, amin. Sembah Yesus, haleluya, amin. Kalau lagu ini dinyanyikan terus langsung nyambung. Ciptaan lagu Pak Awan Datuk. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Semenjak lahir baru, saya bersyukur itulah berkat terbesar bagi saya. Sekarang saya menyadari saya adalah anaknya, saya orang percaya. Sekarang bagian saya adalah membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya dengan setia dan taat sampai Maranatha, sampai Tuhan panggil. Tuhan Yesus baik, saya bersyukur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, puji Amin, Tuhan. amin, amin. Beliau sudah menyaksikan bagaimana dengan singkat ya, Ya, boleh dilawat, dijamah. Mau nanya nih, Kok Akyong, silakan. itu kira-kira tuh kenapa bisa bertobat tuh? Setelah menikah langsung bertobat aja begitu? Jadi KTP. Sebenarnya kembali ke firman-Nya lagi ya, Ya, Bu Pendeta. dipilih ya, dipanggil ya. Yohanes 15:16. Ya, Bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, Mm-mm. tapi Tuhan Yesus yang memilih saya. amin. Tetapi dan telah menetapkan saya supaya saya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang saya minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus diberikan Bapa kepada saya. Ini di Amin. sini dikatakan buah itu tetap. Pertama ada buah pertobatan, Ya, ada buah kesaksian, ada buah Roh Kudus. Nah, itu Tuhan Yesus Iya. baik. amin. Kira-kira tadi kan judulnya kan dari okultisme nih. Iya, Kira-kira apa tuh yang dibuat tuh? Okultisme tuh banyak kan? iya, Apa nih? banyak. Ya. Dulu saya jujur dari Taiwan, Singapura, karena papa angkat saya itu seorang yang cukup terkenal dan ilmunya jujur secara kuasa kegelapan sulit tertandingi yang ada di Kalimantan. Jadi dia setiap adu santet selalu menang. Orang yang kena santet dia bisa pulihkan. Orang yang mau cari pesugihan banyak yang mengalaminya. Tapi itulah cara-cara kuasa kegelapan. Kan Yohanes 10:10 berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Nah, dia tuh seolah-olah bisa menolong kita, tapi ujungnya menuju maut. Nah, tapi berkat sejati yaitu Yohanes 10 ayat 10 bagian B-nya. Ya. Kalau Yohanes 10 ayat 10 B-nya berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya bersyukur ini digenapi kepada kita yang sudah menerima Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan janjinya untuk kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Ini kayaknya saya lebih pengen tahu nih. Boleh. Itu kan bapak angkatnya, ayah angkatnya, ya. Sehingga menjadi asisten Pak Keong. Ya. Kerjain apa tuh itu waktu begitu loh? Mana biasa kita melakukan kegiatan itu ya sekitar jam malam 11. Yaitu kadang-kadang saya dapat tugas juga untuk bakar itu sampai 91 lembar, itu 9 kali 9, dia selalu pakai angka 9. Di ujung-ujung jembatan, di kuburan. Nah, itu bakar katanya untuk sogok. Untuk itu yang saya enggak. Untuk apa? Kok Keong, untuk apa tuh? Bakar di ujung-ujung begitu? Katanya untuk ibarat menyogok tentara kegelapan untuk menolong segala macam yang menyogok ya, bisa disogok ya. Ya. Lalu apalagi ritual-ritual apa yang menyeramkan gitu loh, nggak boleh sama Tuhan. Ya. Saya sering waktu itu yaitu pakai ayam jantan, kadang-kadang 9 ekor. Itu dipenggal kepalanya, diambil darahnya, lalu dimandikin kepada pasien yang membutuhkan. Oh, tadi satu pasien itu berapa ayam darahnya? Umumnya 9.
umumnya Oh, 9. satu Ayam pasien jantan. 9 darahnya ayam. Iya, Hmm. itu Ya. waktu saya masih jadi asistennya waktu itu. Mm-mm. Apalagi kira-kira terbawa sama kuasa kegelapan apa tuh yang Semenjak saya waktu itu mulai lahir baru, saya juga dilayani para pengerja-pengerja dari gereja GBI itu dulu gembala di Pontianak namanya Pak Pendeta Wiran, ISK Wiran. Nah, melalui pengerja-pengerjanya datang ke rumah doakan saya. Ya, waktu itu saya mengalami manifestasi juga melihat awan gelap itu berlalu dari kehidupan saya. Kalau kita belum dilepaskan ya, ada awan gelap yang menyelimuti kita terus. Nah, itu sebenarnya tentang kutuk itu. Jadi kuasa kegelapan itu ya seperti Yohanes 10:10a-nya. Jadi kita dicengkerami terus. Tapi itulah kita bersyukur waktu kita terima darah Yesus, kita dideklarasikan bahwa kita sudah merdeka. Seperti firman tadi yang kita bacakan, kita sudah terlepas, membaca firman kita mengerti, dan hati kita penuh kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi sendiri. Amin, amin, amin. Ya. Luar biasa sekali ya. Jadi Puji apa? Tuhan. Bisa kesurupan itu waktu kenapa kesurupan tuh waktu tahun 88? Itu waktu saya yang kesurupan waktu itu saya masih muda dan belum mengenal Tuhan. Dan Kenapa tuh kesurupannya bagaimana tuh Kak Akyong? Kesurupannya seperti orang patung juga, sampai keluar kungfu segala macam, sampai melompat dalam drum kita nggak sadar gitu, benar-benar, waduh mengerikan. Jadi namanya waktu itu memang Tuhan juga mau menyatakan kemuliaannya, tapi cara Tuhan ada waktunya Tuhan juga. Waktu itu saya berusaha rindu haus akan Tuhan, tapi nggak pernah ketemu mentor waktu usia. Oh iya. Jadi lalu ketemu tuh akhirnya. Ketemunya prosesnya juga cukup panjang. Oh, panjang ya. Waktu kuliah tahun 89 selesai ospek kuliah, datang juga timnya Pak Stephen Tong KKR waktu itu. Itu pertama kali saya juga udah diinjilin terima Yesus secara pribadi saat itu, secara altar call waktu itu. Waktu tahun 89 pernah, tapi pemahaman firman nggak ada mentor. Itu untuk petobat baru sangat membutuhkan mentor supaya mereka ada yang mengcover, menjaganya dan menasehatinya. Karena asal usul saya kan orangnya emosional, jadi gampang tersinggung. Kalau memang kita benar disalahkan, kita nggak bisa terima gitu. Sekarang sekalipun kita benar disalahkan, ya kita tetap mengucap syukur itu untuk mendewasakan rohani kita juga supaya kita naik level. Iya, supaya apa? Ada buah roh ya. Buah roh. Iya, itu nggak gampang ya. Tapi kalau kita mau, itu proses lamanya itu pasti bekerja nanti ya. Amin. Luar biasa sekali nih. Puji Tuhan. Penonton yang melihat firman Tuhan, lihat video ini bersyukur ya. Kalau ada di antara kita yang seperti Kak Akyong, percaya cuman Yesus karena dia juru selamat dunia. Amin. Menyelamatkan kita, orang lain nggak bisa lah. Iya. Bisa. Makin dikasih wejangan, nasihat makin melawan, ya kan? Iya. Puji Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana begitu banyak kelakuan-kelakuannya yang tidak berkenan di hadirat Tuhan dan sekarang menjadi menginjil sampai ke ujung dunia nih. Amin. Ya. Haleluya. Terima kasih ya. Jadi pernah katanya belajar berdoa nih. Kenapa tuh Pak Akyong? Sama istri belajar berdoa. Sudah waktunya Tuhan mau memerdekakan saya ya, itu tahun 2003. Nah, kita di gereja GBI. Saat itu saya juga belajar menjadi petobat baru. Dan saat itu ya banyak juga memang ada buku-buku rohani yang bagus, terutama itu karya Roh Kudus, karya Pak Benihin ya. Ada buku Selamat Pagi Roh Kudus. Melalui itu mulai mengenal Roh Kudus sampai sekarang memang
Roh Kudus itu nyata. Yes. Dosen kita, guru kita, Amin. pembimbing kita, penghibur kita. Amin. Penolong ya. Penolong, penghibur. Puji Tuhan, Juga puji Tuhan guru ya. kita melalui Roh Kudus. Jadi kita baca firman ini bisa jadi rema. Bisa Amin. bagi kita bahwa Tuhan kita itu hidup nyata, tidak Yes. berubah, dahsyat. Amin. Amin. Nah, bagiannya sekarang nih kita mau buka ruang tanya jawab nih. Pak Kyong ya, siap ya? Ya, Mungkin siap, ada siap. penonton yang mau tanya lebih dalam Ya. lagi. Ya. Bagaimana tuh ceritanya bisa lepas gitu kan? Nggak gampang gitu kan ya, ditawan sama kuasa kegelapan. Iya. Yesus yang luar biasa yang menciptakan kita semua langit dan bumi ya. Kita terlepas Ya. semuanya. Amin. Ya. Ya. Kita boleh lihat siapa yang mau bertanya. Ada 5 pertanyaan. Boleh ditanya kepada Pak Kyong ya. Apa saja mengenai okultisme pastinya ya. Dunia okultisme menjadi ciptaan baru. Amin. Dan, saya mohon kalau ada yang bertanya boleh dibuka kameranya biar tatap muka di sini ya kan. Terima kasih. Ya, siapa yang mau bertanya silakan masuk di room. Jadi sekarang sambil menunggu Kak Keong, sambil menunggu ada yang mau bertanya masuk. Ya. Itu anak yang umur 19 tahun sekarang juga sudah ikut Tuhan, melayani gitu ya. Ya, sudah melayani Tuhan. Pagi-pagi ada doa pagi, dia bikin multimedia di gereja GBI Regensi 1. Gembalanya Pak Yonatan Arif. Jadi tiap pagi dia bagian jam 5:30 pagi udah mulai. Nah, anak saya sebelum jam 5:30 udah tiba di gereja, bagian multimedia. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Tuhan Ya. luar biasa. Ya, ada Ibu Dahlia Sitompul nih ya. Mari Ibu, mau bertanya apa kepada beliau yang sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Setelah jadi orang percaya nih Kak Kyong, sambil menunggu ya. Siap. Lalu sekarang apa yang dikerjakan untuk Tuhan gitu loh? Melayani ya? Melayani, betul. Melayani, Saya di Full Gospel kan kita ada voice, yaitu buku-buku kesaksian. Nah, itu sering bagikan. Dan mereka yang belum kenal Yesus, kita ceritakan siapa Yesus kepada mereka. Dan kalau mereka mau percaya, kita bimbing dia terima Yesus secara pribadi. Pak Herman sepertinya mau bertanya ya Pak Herman. Boleh sampaikan Pak Herman. Saya mau bertanya deh. Siap. Oke. Bagaimana sih, apakah mungkin semua orang bisa kerasukan seperti Koak Kyong gitu ya? Mungkin nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Apakah hanya orang-orang tertentu gitu, atau karena keadaan tertentu Koak Kyong bisa demikian gitu? Puji Tuhan, haleluya. Kadang-kadang kalau kerasukan itu mungkin tidak semua orang juga sih. Kalau dia bisa menjaga hati pikirannya, bisa menguasai keadaan. Kalau orang bisa menguasai keadaan, tidak gampang juga itu kerasukan. Kadang-kadang kalau yang kerasukan saya perhatikan, yang saya alami, saya dalam keadaan depresi berat, dalam ketakutan yang luar biasa, dan tidak tahu cara komunikasi sama Tuhan. Jadi kalau orang kerasukan itu kadang-kadang, apalagi mereka cari ilmu, nah itu lebih bahaya lagi. Begitu, Bro Heriachi. Kalau orang pandai berdoa, tenang, bisa mengatasi itu nggak gampang kerasukan. Kalau orang yang kerasukan tuh gimana caranya kita doakan supaya bisa keluar, seandainya kita temuin ada yang kerasukan gitu. Seandainya kita jumpain gitu ya. Kita kalau memang ada sahabat lebih 1-2 orang, kita panjatkan aja puji-pujian rohani. Saat kita panjatkan rohani, itu kita percaya. Saya sering melihat kesaksian dari teman juga. Waktu kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, Tuhan berkata di atas puji-pujian. Kadang-kadang Roh Kudus bekerja dan orang tersebut bisa dilepaskan oleh kuasa hadirat Tuhan.
begitu. Ya. Halo, salam Ko Akyong. Ya, Ya, siaran juga dengan siapa? dengan Henriko. Oh iya, Aduh. teman sekantorku. Iya nih. Nah, Mau tanya nih Ko Akyong nih. iya. Itu bisa sampai melalui kuasa kegelapan itu memang sebabnya kenapa gitu? Ah, Apa itu karena supaya ingin kaya atau apa gitu? bukan. Itu waktu itu saya benar-benar dalam keadaan termasuk saat itu udah kategori orang gila, ditolong oleh cica saya bawa satu dukun ke satu dukun. Hmm? Akhirnya ketemu dukun yang lebih tinggi, akhirnya saya bergabung dengan beliau dan menjadi asistennya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada motivasi mau kayak apa, enggak. Hanya saat itu bukti sembuh doang. Oh, Bukti gitu. sembuh akhirnya terjerat lebih dalam. Jadi Oh. bisa menolong beliau untuk melakukan apa namanya tuh liturginya apa nama disebut ya. Jadi cara-cara Ritualnya. Kak. ritual betul. Ya. Nah jadi Iya. Ya itu apa pakai kuasa kegelapan waktu itu apa untuk ini juga apa supaya waktu itu kan jadi bandar judi. Wah. Nah, apa supaya bandarnya menang terus, penjudinya supaya kalah semua. Tapi itu loh, itu dari papa angkat saat itu dia nggak perbolehkan kita judi justru. Gitu. Nggak diizinkan. Dia hanya bisa Iya. membuat kita lebih cantik, lebih ganteng, dan usaha-usaha kita maju. Orang gitu. kan kalau pedagang-pedagang kan senang usahanya maju, lancar. Nah, itu dia sanggup melakukan itu. Saya kira supaya bandarnya menang dulu. Jadi Kalau bandar kalah. dia justru ada kelemahannya, dia di bandar dia enggak itu, justru suruh kita jangan berjudi. Jadi gitu. Iya, oke. dan baik. Kasih kesempatan yang lain dah, ya. Gitu. Tuhan berkati, Thank you. Ya, Tuhan berkati. Sambil menunggu Kak Akyong. Ya. Jadi ternyata bandar judi itu bukan untuk ke bandar judi ya, bukan ya? Bukan. Waktu saya masih ikut di tubalnya yang tadi, saya hanya jadi asistennya, apa yang dibutuhkan bisa saya lakukan. Nah, saya lakukan saat Dibantu itu. ya. Nah, pembantunya lah, asistennya gitu. Selamat Itu Pak Herman. Ya, Pak Kyong. Ya, silakan. Maaf tadi itunya kemut, jadi suara saya nggak keluar. Oh, ya. Ya, jadi begini. Tadi Pak Kyong ada sebut dulu Pak Kyong adalah, ya maaf ya, pemarah. Oh. Ya, itu kan emosi jadi ya. Iya. Nah, sekarang saya banyak setiap hari berhubungan dengan orang-orang. Ya, entah bisnis, entah anak Tuhan, entah juga di full gospel. Tapi di dalam pembicaraan kita, saya bisa menangkap bahwa orang-orang ini cepat tersinggung gitu loh. Entah kenapa ya, saya juga bingung. Padahal kata-kata saya tidak ada yang kasar, tidak ada yang menyinggung dia, tapi rata-rata kalau saya perhatikan, saya bicara dengan 10 orang, itu yang tidak emosian paling 2. 8 itu emosian. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana Pak Akyong bisa menghapus atau delete perasaan marah, tersinggung. Mungkin kalau zaman sekarang anak muda gaul dibilang baper. Nah, ini dan bagaimana caranya ya? Karena saya terus terang kalau tidak berkomunikasi dengan orang-orang ya sulit. Tapi kok
kebanyakan pada emosian gitu loh. Gitu. Saya juga bingung karena apa mungkin kena situasi zaman sekarang yang lagi pandemi banyak susah. Tapi kan kalau seandainya itu orang dunia, saya bisa memaklumi. Tapi ini mohon maaf ya, yang namanya sudah kenal Tuhan, anak Tuhan, orang-orang full gospel misalkan, itu rata-rata masih aja seperti kayak orang-orang dunia gitu. Itu bagaimana Pak Kyong kira-kira? Ya, kita kembali ke firman, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Kadang-kadang waktu kita dipancing, ya sebagai manusia daging kita berontak. Saya hari-hari ini juga mengalami hal demikian. Saya kan agent properti. Agent properti kadang-kadang ada maksud dari para buyer saya itu mungkin mau mengerjain saya, ajak saya mau lihat barang saya, tapi mereka nggak tepati. Pernah sekali baru-baru ini kejadian, janjinya mau lihat setelah maghrib. Saya jam 4.30 udah hadir di lokasi. Namun sampai jam 7 orangnya nggak muncul-muncul. Saat itu hati saya benar-benar mendongkol. Daging saya juga memberok, tapi saya ingat firman. Saya mungkin ya seperti kata firman di 1 Korintus 10 ayat 13 kan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kadang-kadang waktu saya mau marah, saya juga cepat-cepat ingat firman yang mana yang harus kupegang. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, emosi kita udah berlalu Pak Herman. Jadi tipnya demikian. Kadang-kadang jangan kita turuti ya. Kalau dituruti kita makin marah, akhirnya kita justru tercemar jiwa kita. Jadi belajar memang firman-Nya dahsyat. Nah, belajar kita bilang haleluya, haleluya. Udah 10 kali haleluya, amarah kita udah reda. Begitu Pak Herman. Iya. Terima kasih Pak Kyong. Sama-sama Pak Herman Lukita. Kok Kyong, Ya, seandainya orang yang emosinya bisa kontrol, apakah dia pasti tidak akan kerasukan gitu Kok Kyong? kemungkinan besar Bro Heri, kalau kita bisa mengontrol emosi kita, bisa menjaga hati kita, maka firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Kalau kita orang yang udah ditebus darah Yesus, kita nggak melakukan dosa, nggak melakukan firman, yakinlah kita nggak bisa kesurupan. Kalau kita bisa kesurupan, berarti itu kita ada melanggar firman-Nya. Ada celah, ada pintu gerbang yang kita buka. Kalau kita hidup kudus, bertobat, justru kita yang akan bisa menolong mereka yang kesurupan. Melalui kita perkataan kita firman, itu setan bisa kabur daripada korban tersebut. Makanya kita disebut terang dunia, garam dunia. Kata firman-Nya demikian. Kok Kyong, di dalam Tuhan kan kita disatukan Tuhan. Apakah di dalam okultisme juga bisa disatukan oleh iblis gitu? Disatukan sama dia ya. Ya, kalau saya baca-baca sih memang mereka juga ada komunitasnya gitu, ada. Kalau kita tubuh Kristus kan ada komunitas kita. Kalau mereka juga ada komunitas. Cuma mereka bersatu tujuannya untuk mengutuk. Pekerjaannya kan pencuri, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi di dalamnya nggak ada kasih. Tipuan-tipuan banyak. Kesannya baik, tapi belum benar gitu. Begitu, Bro Heriachi.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau Ya, saya Ko nggak bisa Ageng jawab, mau saya tanya serahkan Ko Ageng. kepada- Oh iya. Mau tanya Ko Ageng. Silakan Pak Ya. Joyo. Ya, di dunia ini ada berapa macam roh-roh kegelapan sih? Ingin tahu saya, Ko Ageng, karena anak saya waktu itu umur 2 tahun, ya 2 tahun itu kesurupan dia. Tiap malam itu panas sekali, menggigil ya, sampai kadang-kadang saya takut lidahnya digigit itu. Sampai keluar busanya. Kalau malam aja, kalau pagi, siang, sore itu sehat seperti anak normal itu. Lah saya orang tua kan khawatir, saya bawa ke dokter ahli penyakit anak-anak sejak dia lahir dipegang itu. Periksa berapa kali nggak ditemukan penyakit apa-apa. Ya cuma dikasih aja ya, antibiotik, dikasih paracetamol, nurunan panas. Cuma itu 3 kali saya datang, dok, tolonglah dok diperiksa sungguh-sungguh dok dengan teliti, baru dengan lab atau apa gitu. Iya, saya sudah lakukan, nggak ada apa-apa, saya nggak menjumpai adanya apa. Tapi ini coba saya kasih ini obat untuk mencegah komplikasinya ya, dikasih antibiotik juga, kasihan juga itu. Lah, jalan ceritanya singkat, saya ada suara bisikan itu ya. Sampai sekarang saya masih belum menemukan siapa itu, tapi ketika saya mendalami firman Tuhan, saya intim dengan Tuhan, saya baru menyadari sekarang ini ketika saya sudah tua, bahwa itu pasti suara Tuhan itu. Roh Kudus. Suara Roh Kudus, suara Roh Kudus. Dia bilang, Joyo, kamu kan orang gereja, datang dong ke pastor. Amin. Minta didoakan sama pastornya, kamu kan orang gereja. Oh, langsung saya sadar itu. Kemudian saya bilang sama istri saya, coba ini ke dokter sudah berapa kali sudah sembuh, coba kita bawa ke pastor yuk, minta didoain. Istri saya nurut, dibawa ke gereja. Ketemulah pastor. Nah, waktu ketemu pastor itu dikasih gambar Tuhan Yesus itu, dikasih gambar Tuhan Yesus. Oh ini Lisa, namanya Lisa ya. Dikasih, dilempar Pak. Dilempar itu gambar Yesusnya. Dilempar, wow, oke, Joyo, bawa masuk ke dalam ruang doa. Ini baterai saya mau habis, sebentar ya, saya mau. Seru ya malam ini. Saya ambil kabel dulu nih sambil ngobrol. 2 tahun. Perempuan lagi 2 tahun. Terus langsung masuk ruangan doa. Udah begitu doa, anak saya dipeluk sama istri saya berdiri di depan pintu. Lah pastornya megang salib, lalu dia berdoa. Dia berdoa, gebu-gebu ya, dia berdoa, dia katakanlah bahwa minta supaya roh jahat yang ada di dalam anak ini keluar, karena anak ini adalah milik Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi kamu. Di situ saya berdiri ya, di depan pintu masuk. Saya merinding saya. Saya merinding waktu itu saya terima Yesus, tapi saya belum sepenuhnya ya. Saya ya KTP lah itu, tapi belum sepenuhnya. Saya datang gereja hanya memenuhi kewajiban bahwa saya orang gereja. Tapi saya tidak sepenuh gitu ya, tidak sepenuhnya. Lah merinding tuh melihat pertarungan antara pastor dengan anak saya. Anak saya itu kan masih kecil, 2 tahun. Dia berontak. Saya lihat itu jubahnya pastor itu ditarik-tarik sama dia. Pastornya juga goyang-goyang sambil bawa kitab suci sambil dia berdoa dalam nama Yesus ya. Saya melihat, saya merinding, Mbak. Saya juga takut waktu itu ya. Takut. Karena waktu itu saya belum kenal Yesus sepenuhnya ya. Akhirnya lemes-lemes tuh anak saya, lemes. Langsung dia diam dia di pangkuan istri saya. Terus pastornya keluar, Joyo, ayo kembali ke kantor saya. Kembali kantor saya. Ini rohnya ini orang gede. Lu kok tahu pastor rohnya orang gede? Bisa lihat? Enggak, saya merasakan itu. Dia punya gerakan narik jubah saya hampir mau robek nih, Joy, ditarik-tarik. Tenagannya besar katanya. Ini roh besar katanya. Orangnya gede katanya. Hah? Orang gede masuk ke anak saya yang masih kecil, umur 2 tahun. Kaget saya. Ya udah begitu dia masuk ke ruang kerjanya, anak saya dibawa ke dalam. Begitu masuk dipanggil, Lisa, lalu dikasih gambar yang sama. Waktu dia pertama kali dikasih, lalu dia tolak.
dikasih foto Yesus. Dia terima itu. Dia terima. Saya ketawa. Terus pastornya bilang, Joyo, udah jangan minum obat-obat. Ini kemasukan roh katanya. Kamu dari mana kamu katanya? Kamu dari mana kok sampai anak ini kemasukan roh gelap katanya? Saya coba ingat-ingat kemana deh. Saya ingat, saya pikir, oh iya pastor, saya baru-baru ini saya bawa keluarga saya dari Jakarta. Waktu saya tinggal di Bandung. Saya datang dari Jakarta, nginep di rumah, saya ajak jalan-jalan ke Dago Tea House. Lah Dago Tea House itu tempatnya tinggi, Koakyong. Itu kalau sore itu orang Belanda zaman dulu suka dia duduk minum teh. Itu orang Belanda pinter-pinter ya. Dia bisa nikmati hidup. Duduk di atas dataran tinggi, dia lihat kota Bandung. Lah di situ disebut Dago Tea House karena tempat orang Belanda minum teh. Lah waktu itu anak saya yang masih 2 tahun suka lari-lari, dia ada baby sisternya, lari ke sana lari kemari, namanya anak kecil ya. Terus tatonya cerita dia kencing di bawah pohon besar karena kebelet pas dia kencing lah di situ. Istri saya bilang, nggak ada kamar mandi di situ kan jauh. Nah udahlah anak kecil nggak apa-apa kencing aja di bawah pohon. Lah kencinglah di bawah pohon anak saya. Oh begitu. Itu tempatnya roh itu juga kamu kencingin, marah dia katanya. Katanya pastor ngomong begitu. Hah? Aduh. Jadi tempatnya roh atau jin itu dikencingin ya marah dia, makanya dimasukin katanya. Ya udah, itu Dago Tea House tempatnya jin banyak, Joyo. Tempatnya jin, jadi jangan coba-coba main di sana kalau kamu nggak kuat imannya kamu adanya. Oh ya, ini udah bawa pulang, jangan minum obat. Tapi ingat, jin atau setan itu dia tidak puas. Sekali diusir, tapi pasti datang lagi. Ya kalau begitu dia kumat lagi, udah kamu jangan bawa ke dokter, telepon saya, nanti akan saya datang. Saya akan doakan di rumahnya kamu aja katanya. Oh ya, pastor. Pasti jinnya nggak terima kalau sekali katanya. Ya udah pulang. Pulang malam itu nggak terjadi. Saya lihat dulu jam 6. Kok nggak sakit lagi? Pernah saya pegang bola-balik kepalanya. Nggak apa-apa. Jam 7 malam. Enggak. Biasanya datang itu maghrib antara jam 6 jam 7. Tiap hari nggak apa-apa. Besok lusa nggak apa-apa. Saya sehat. Udah main-main seperti biasa. Dia aduh puji Tuhan. Kata saya wow. Itu Tuhan luar biasa itu. Amin. Lebih hebat daripada jin itu. Dia bisa mengalahkan, dia bisa mengusir. Wah, saya mulai tergugah hati saya. Mulai tergerak hati saya, tersentuh. Oh, ternyata Tuhan itu ada loh. Mujizatnya itu ada. Amin. Nah, dulu dia hidup banyak memberikan mujizat, tapi sekarang walaupun dia sudah pergi, udah di atas surga, di bumi masih dia melakukan mujizat. Buktinya di dalam kehidupan anak saya bila dalam hati saya pikir, oh ini cara Tuhan untuk menyentuh saya ya. Saya sadari setelah saya sudah mengenal Tuhan dengan sepenuhnya. Lah, singkat cerita, persis pas seminggu, kambuh lagi, Pak Agyong. Wah. Ya ampun, kambuh lagi, panas lagi dia sambil menggigil sambil keluar kayak busanya gitu loh. Waduh, udah nggak. Kendeng aling-aling saya langsung telepon pastor. Pastor, ternyata datang lagi. Saya tanya pastor. Ya udah, aku datang segera ke rumahmu. Datanglah dia satu tim, bawa 2 ibu-ibu. 2 ibu-ibu datang saya. Wah, datang ke rumah saya, udah mana anaknya datang, udah disuruh peluk istri saya lagi, coba pegang ini, dipeluk lagi, peluk, udah langsung dia dengan timnya 2 orang itu dia berdoa terus berdoa, ya itu ngamat lagi dia berontak lagi, saya ngelihatnya juga merinding saya ngelihatnya, takut juga saya takut dia keluar dari anak itu nerekam saya gitu kan. Takut juga ya waktu saya saat itu ya. Sekarang anak saya umurnya 41, jadi itu sudah 39 tahun yang lalu ya. Wow. Saya ceritain 39 tahun yang lalu. Lah akhirnya apa kok Agyong? Sudah begitu selesai, udah reda, terus dia sucikan rumah saya. Katanya dia bilang, Pak Joyo sering-sering adakan persuat doa, sering-sering berdoa bersama-sama dengan warga seiman gitu kan di lingkungan. Sering-sering lah ada bikin misa, bikin acara keagamaan di rumah. Ya tuh. Jangan dipakai untuk hura-hura rumah ini, jangan Joyo. Ya datangkan Tuhan Yesus, datangkan Roh Kudus suka hadir di rumah. Langsung dia
dikipratin rumah saya itu, semua dikipratin dengan air suci, Pak. Udah air suci, udah Joyo saya usir, dia nggak akan kembali lagi dia. Sudah saya usir. Udah tenang aja kamu ya. Udah kamu tenang aja, kamu lebih dekat ke Tuhan kan ya. Dia suruh saya lebih dekat Tuhan. Bapak anak-anak sering dekat sama Tuhan, sering ke gereja gitu, sering baca kitab suci ya. Ya, pulang. Nah, sejak itu nggak pernah muncul lagi. Nggak pernah muncul lagi. Lah sampai sekarang dia umur 41 tahun tinggalnya di Australia dia. Nah, yang saya mau tanya, iya, haleluya, ternyata Tuhan luar biasa. Sekarang saya menyadari bahwa Roh Allah jauh lebih berkuasa dengan roh apapun yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Saya percaya itu. Sekarang saya betul itu. Lah, saya mau tanya sama Ko Akyong, saya enggak mengerti itu ada berapa macam sih jahat di dunia ini. Katanya ada kuntilanak, ada sundel bolong, ada jin, ada setan, ada iblis, ada gondoruwo, macam-macam. Nah, saya enggak, yang apa maksudnya itu apa bedaannya? Ko Akyong mungkin bisa bantu cerita. Haleluya. Ya, makasih Ko Akyong ya. Puji Makasih. Tuhan. Nah, saya teringat juga sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan berdiri sebelum kamu menyiapkan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini termasuk kategori roh-roh jahat itu, yaitu setan dan antek-anteknya itu. Tapi kalau mengenai setan-setan dan iblis-iblis itu si komedian siapa yang namanya tuh yang dari namanya Mongol. Mongol itu menjelaskan, boleh buka di YouTube-nya. Nah, itu jenis-jenisnya tuh terperinci, bisa disebutkan satu persatu. Oh gitu ya. Mongol di YouTube-nya, buka Mongol YouTube. Ada itu lengkap itu. Ya, makasih Ko Akyong. Sama-sama. Terima kasih Pak Joyo, kesaksiannya luar biasa. Sudah jadi berkat bagi kita juga. Amin. Iya. Oke, ada lagi yang mau masuk bertanya? Haleluya. Pak Akyong, Ya, Pak Joyo orang Kalimantan? Pak Joyo orang Makassar. Bukan. Aku arek Surabaya. Surabaya. Aku arek Surabaya. Istri saya orang Makassar. Istri orang Makassar, saya Surabaya. Oh, Pak Joyo. Ya. Kalau di Jakarta bilang anak kecil begitu kan ya, numpang anak babi mau kencing, begitu anak babi, orang anak raja, anak Tuhan. Iya. Jakarta begitu. Iya. Syukur ya, 2 tahun bisa kerasukan begitu ya. Iya. Ganggu ya. Itu sudah siap. Amin. Ya, amin. Ibu Dahlia, si Tompul mau masuk bertanya. Bu Dahlia. Saya nggak tahu kalau di itu Ko Akyong, kalau di Kalimantan bagaimana. Kalau Jakarta begitu loh. Hampir sama juga ada sama ya? Ada. Bilangnya apa? Numpang-numpang mau anak babi mau kencing gitu? Anak babi mau lewat. Oh, mau lewat. Permisi. Bukan kita anak raja ya, Ko Akyong ya? Ya, kita udah ditebus darah Yesus, kita ini anak-anak raja. Iya. Anak surgawi. Anak babi katanya mau kencing. Ko Akyong kenapa pakai babi? Apakah mereka ini Muslim kok sampai dikasih babi supaya dia lari gitu? Apa gitu kira-kira? Kenapa Ko Akyong babi? Nah, kalau itu saya kurang tahu Pak Joyo. Tadi yang Pak Jojo, yang menganjurkan ada babi mau lewat itu Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, begitu. Jakarta memang begitu. Oh. Jangan-jangan
anak babi mau kencing katanya. Oh, ya. Mungkin karena mereka kali ya, haram babi jadi dia lari dia. Enggak, dari sononya Pak, dari nenek moyang kita begitu, jadi Oh gitu. ya Iya. lucu ya. Iya. Makasih Bu Ya, Vera. sama-sama. Bu Vera, mohon Ya. tanya. Kan tadi Tanya Bu sama Vera bilang, narasumber kali ya? Kok nanya ke saya narasumber kali Pak? oh enggak, ini kayaknya ke Bu Vera, maaf. Ke Begini, Bu Vera. tadi kan, Jangan Pak, ya, narasumber dong tanyanya. enggak, begini, maaf. Tadi kan Bu Vera bilang kalau orang Jakarta bilang numpang-numpang anak babi mau kencing atau mau lewat gitu ya. Ya. Itu kan kita orang dunia. Tapi Ya. kalau sekarang kita udah menjadi anak-anak Tuhan ya. Nah, itu kita harus bilangnya apa kira-kira? Karena ini kan banyak anak-anak kita, atau kalau saya udah cucu ya Mas, masih kecil udah belasan tahun, atau ada juga yang 5, 6 tahun, 7 tahun, dia kan mereka emang kencingnya, maaf ya, kencingnya itu sembarangan gitu loh. Kalau kita ajak kemana, pokoknya ya itu yang seperti tadi Pak Joyo bilang, di bawah pohon ya. Nah, sedangkan tadi Pak Joyo, saya tahu persis itu Dagoti House itu pohon beringinnya banyak. Sebenarnya WC-nya nggak jauh. Di seberang daripada itu Dagoti House itu satu komplek. Jadi ada restoran, lembut kayak kuring-kuring gitu. Di seberangnya itu ada kayak stadion untuk menonton live itu tari-tarian tradisional. Saya juga pernah, apalagi mereka pada umumnya malam. Wah, indah sekali. Jadi belakangnya background-nya adalah view Kota Bandung. Itu sangat indah di situ. Nah, di bawahnya itu ada kamar mandinya, WC-nya gitu. Nah, itu pertanyaan saya gitu supaya bisa kita ajarkan anak-anak kita bagaimana ya kalau itu kencing. Ya susah ya kalau kita bilang jangan sembarangan ya kencing, itu tetapnya mereka lakukan. Nah, tapi untuk mencegah supaya jangan terjadi seperti anaknya Pak Joyo, nah itu kata-katanya apa gitu Bu Vera gitu. Itu ya, yang untuk jangan sampai tergalur, biar saya serahkan dulu sama Pak Kyong ya. Nanti kalau udah saya berjawab kalau kurang puas gitu loh. Biar sama Pak Kyong ya, boleh ya. Ya, silakan. Gimana Pak Kyong? Iya, kalau kita dalam Tuhan udah sederhana aja, paling-paling dikuduskan kuasa darah Yesus. Roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh dunia, termasuk juga roh-roh jahat tadi yang disebut. Ya. Itu aja kalau untuk kita yang orang sudah percaya. Jadi dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Ya, terima kasih Pak Kyong. Tapi ini maksud saya untuk anak-anak yang kecil nih. Kalau kita kan nggak mungkin dong, maaf ya. Kalau kita kan nggak mungkin kencing sembarangan di bawah pohon gitu. Maksud saya ini untuk anak-anak kecil gitu. Untuk anak-anak kecil. Kalau disebutkan yang tadi kan firman Tuhan ya kayaknya mereka nggak bisa hafal ya karena cukup panjang gitu ya. Nah, itu kira-kira kiatnya apa yang kita supaya jangan sampai tertolak ya, mau nggak mau nih karena saya gak okultisme kan nih ya. Maaf ya kok Akyong nih maksa nih. Pak Herman maksa nih. Ya, karena begini Bu Pendeta, saya itu setiap ada momen-momen tertentu, kayak tadi saya tanyakan emosi, ya bukan saya yang emosi, tapi bagaimana kiatnya kalau setelah saya dapat, saya tuh senang mengajarkan orang, memberikan orang tips yang baik-baik, yang bagaimana, karena kan ada firman-nya. Kalau ada orang atau teman kita yang salah, kita tidak beritahu kepada dia, kita juga kan termasuk jadi salah gitu loh. Itu aja gitu. Ya, makasih Bu. Ya. Ini gimana sih nih Pak Herman nih nanyanya kemana ke saya kok. Kok Akyong mau jawab nggak Kok Akyong? Ya boleh aja sih, nggak apa-apa. Bu Pendeta Vera. Boleh ya? Boleh. Nanti kan Kok Akyong katanya mau apa?
mau undang saya seminar okultisme ya. Saya jawab nih, yang lain nggak boleh jawab lagi ya, ini aja ya Pak ya. Kalau nggak tertolak nih, Pak Herman. Pak Herman, tadi kalau kita kan pasti sudah mengerti ya darah Yesus ya kan apa baba gitu ya. Jadi anak-anak kecil itu dari rumah kita sudah kan ajarin dia makan berdoa ya dong. Ya, kalau malam tidur berdoa, panggil nama Yesus gitu. Nah, kalau sampai di luar juga, kalau dia kena pohon mau pipis gitu, nah ayo kan kita tidak lepas dia sendirian ya kan. Ayo bilang apa? Tuhan Yesus gitu. Itu dia tuh Pak. Itu aja. Karena kan mereka nggak mungkin kita firman kita kasih dia juga mana hafal gitu ya. Jadi Tuhan Yesus tuh berkuasa dahsyat. Nah di rumah kita ajarkan begitu nanti dia otomatis dia keluar Pak Herman. Begitu Pak Herman. Kalau sampai orang-orang begitu. Satu lagi nih abis ini nggak boleh tanya lagi sama saya ya. Kalau Pak Herman tertolak dia ntar marah nih sama saya nih. Enggak, ini sebelumnya mohon maaf Bu, ya saya soalnya kan ya terus terang ya sekalian perkenalan lah. Saya kan ya, belum pernah ketemu dengan Bu Pendeta gitu ya. Ya makanya saya minta izin dulu sama narasumber nih. Pak Kyong, bagaimana Pak Kyong? Mesti nggak boleh ya. Ya, oke satu lagi tuh nih. Jadi tadi 10 orang itu paling-paling 2 ya kan, yang oke, yang 8 tuh pemarah gitu kan. Jadi tidak bisa sama Pak Kyong itu Pak Herman, karena tuh orang tuh makan firman, dia bisa bertumbuh bisa tidak bertumbuh, gitu loh. Nah kalau pohon kita ambil kan kita lihat pohonnya, lihat buahnya dong, ada pohon durian, keluarnya nangka, kan nggak lucu loh. Pohon mangga, keluarnya durian, nggak lucu juga. Nah ini kadang-kala begitu, berarti rohaninya itu something wrong, something happen gitu loh. Ada sesuatu yang belum fokus gitu loh, sehingga dia pohon udah ada nih, tapi buahnya nggak timbul. Makanya dikatakan buah roh, ya kan Pak? Yang 9 itu di Galatia tuh, Galatia 5. Jadi buah roh itu belum timbul. Jadi jangan juga kita jadi begitu, biarin aja lah, kita paling doakan atau kita bergabung, make a friend ya kan, lalu kita juga bisa macam-macam lah memberikan satu contoh gitu loh. Jadi nggak usah heran itu memang bisa begitu Pak Herman, karena pohonnya itu belum berbuah, masih mandul gitu loh. Yang 2 itu mungkin ya sudah cukup ya kan, jadi dia bisa secara equal lah ya, jasmani rohaninya tuh mungkin dia di pergaulannya lebih luas, dia bisa menguasai diri, lalu ada Roh Kudus ya. Roh Kudus bekerja itu pasti kita bisa terjadi gitu loh. Kita pasti bisa menahan gitu loh. Jadi Galatia 5 itu loh Pak Herman. Udah segitu aja. Udah segitu aja. Narasumber luar biasa. Tapi nanti kalau ada bolehlah nambah 1 lah Bu. Kan ada nambahnya. Minta dulu tuh sama narasumber tuh, aduh nggak boleh. Ini gimana ya? Kalau saya dia sama Pak Kyong nih udah teman sahabat baik gitu loh. Jadi saya berani. Kalau narasumbernya bukan Pak Kyong, saya juga nggak berani gitu loh. Oh gitu ya. Ya, saya juga sekalian mau nyapa Bu Pendeta Vera. Jadi kan begini kan ada interaksi. Asik. Terima kasih Bu. Sama-sama, supaya jangan tertolak ya. Kalau saya nggak mau jawab kan sombong. Saya jawab lah. Singkat-singkat aja lah ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Buat saya gitu ya. Ya Tuhan memberkati ya. Ya, sama-sama Bu. Ayo siapa lagi? Tadi ada Ibu Sitompul, Dahlia, mana Ibu Dahlia? Ayo, silakan bertanya. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Apa bagaimana kok Akyong? Apa mau tambahkan sedikit? Ada cukup? Saya akan. Ya Pak Kyong. Ya. Iya, siap. Ya oke, boleh saya tambahin Pak Kyong dikit ya? Boleh, sangat boleh. Ya. Tadi yang seperti Pak Rahmat Jojo, itu sebenarnya kita kadang-kadang ya kurang pahami ya gitu ya. Itu sama aja kalau kita lihat di Lukas 6:39,
tadi berbicara cucunya ya mungkin ya sembarangan tapi ke dokter ya. Jadi kalau di Lukas 6:39 di sini katakan Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang yang sama? Kita tahu kadang-kadang makanya kita harus pintar, berhikmat melihat suatu masalah. Jadi jangan-jangan sekali-kali kita harus ke dokter. Mungkin kalau sakit gigi, pilek atau sakit perut bolehlah kita ke dokter ya. Tapi kalau udah urusan kayak spiritual begini, kita harusnya setidaknya ke gembala kita ya, ke Pak Pendeta atau siapa gitu. Dan padahal kita sendiri juga bisa, karena kita kurang percaya aja gitu. Bahkan di situ udah ditulis 1 Yohanes 4 ayat 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah dan anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di sini jelas kok. Roh kita tuh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Bahkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 7, 8 itu juga jelas kita diberi otoritas kok. Bahkan di dalam Matius 28 itu ayat 18, 19, 20 juga sama, di situ ada kuasa juga itu. Itu sangat luar biasa. Kadang-kadang kita lupa gitu kan. Padahal kita bisa loh. Terus di Roma 10, 8, 9 juga sama itu. Roma 10 ayat 8 dengan 9. Tapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ini sangat bagus. Saya juga dapat ini dari guru saya juga ya, yang selama ini jadi mentor saya, Kak Ayung ya. Jadi kita andalkan Yesus sendiri dalam kekuatan yang Dia berikan bagi kita. Ya mungkin kalau kita nggak bisa lagi, ya satu-satunya ya doa puasa gitu kan. Doa puasa kalau nggak salah di Markus 9 kalau nggak salah ayat 29 itu. Doa dengan puasa. Nah itu aja sih yang saya sampaikan. Terus untuk Pak Herman Lukito, itu satu-satunya jalan harus pakai hit list Pak. Hit list. Jadi orang tersebut setiap Bapak doain, bawa nama dia terus. Itu harus pakai doa pelepasan itu. Salah satunya ya roh agamawi dia, keegoisan, iri hati gitu. Jadi kita harus tengking dulu itu, harus melepaskan dulu itu. Kayaknya kalau yang saya dapat sih begitu. Ya itu aja masukan saya. Bro Effendi pakai apa tadi? Hit list. Ya, hit list kita catat namanya. Gitu. Catat namanya siapa orang tersebut. Maksudnya gimana yang orang itu ngobrol sama saya cepat tersinggung gitu. Iya, jadi gitu. saya sebut namanya bawa dalam doa. Iya, bawa dalam doa. Mungkin orang tersebut dia dikuasai oleh roh agamawi. Gitu. Roh keiri hatian, keegoisan, ya di situ kita tugas orang percaya, ya kita harus bisa dari jarak jauh ya setidaknya kita lepaskan dia ya dengan tadi yang Efesus 6 itu kan salah satu pedang roh itu. Iya betul. Tapi begini Bro Effendi, yang saya lakukan adalah doa di dalam hati. Jadi pada saat saya ngobrol dengan mereka gitu, dengan dia, ya saya kalau untuk langsung berdoa kan nggak mungkin kan. Jadi sambil ngobrol tetap saya berdoa. Jadi saya berdoa, saya minta supaya Yesus jamah orang ini supaya diberikan buah-buah roh, karena dia itu kan ini untuk yang anak Tuhan ya, yang bukan anak Tuhan pun saya doakan gitu. Ya tapi kalau memang percakapannya agak panjang, nggak singkat, ya, nah itu saya bisa kelihatan. Tapi dia bukannya marah-marah ke saya ya. Jadi kalau dia dengar satu kata, ya mungkin Ko Kyong juga ingat lah yang berapa waktu yang kejadian yang sekarang keluar dari grup kita. Itu padahal kan nggak ada apa-apa gitu. Kita lagi berdiskusi, tapi orang ini merasa tersinggung gitu, marah. Sampai dia japri saya, dia omelin saya. Bahkan dia keluar dari grup kita.
Nah, Pak Akyong tahu dan namanya saya nggak mau sebut ya. Ya. Inilah orang-orang yang begini saya bingung. Padahal dia itu anak Tuhan. Boleh dibilang ya hamba Tuhan. Itu kok bisa melakukan itu? Itu saya bingung. Sedangkan saya yang orang morat marit ya nggak seperti gitu loh. Gitu. Jadi, nah itu yang ya saya bagi tips juga karena saya mau tahu juga tips apa yang kita bisa lakukan. Tapi yang sebenarnya yang saya lakukan adalah itu, kita doakan juga kepada orang itu. Karena saya juga belajar dari pengabar Injil, orang full gospel juga. Itu dia bekas preman lah ya, bekas preman tingkat tinggi. Nah, pada saat dia membawakan sharing firman Tuhan di salah satu chapter di regional kita, itu banyak gangguan. Ada yang berisik lah, ada yang berapa. Saya lihat dari wajahnya, karena kan kita hadap-hadapan ya kalau dia lagi sedang sharing ya. Saya perhatikan, dia udah marah nih. Mukanya nggak merah, tapi saya tahu lah kalau bagaimana preman tuh kalau udah tersinggung bagaimana ya. Saya lihat, waduh. Nah, terus dia cut. Nah, dia cut, itu waktu diajak doa kita. Nah, setelah selesai, ya giliran saya diberi waktu untuk bertanya, saya kemukakan hal itu. Pak Anu, saya bilang tadi bagaimana caranya ya? Saya lihat Pak Anu, mohon maaf, sudah agak terganggu gitu loh. Sharing firmannya, apakah tadi doanya memang betul untuk mengcover itu semua, menghilangkan itu semua? Dia nyatakan iya benar. Nah dari situ saya belajar tuh dari beliau, gitu. Ya ini kita sharing ya, mohon maaf ya. Jadi kita sharing apa yang kita tahu, apa yang kita bagaimana gitu. Ya untuk maksudnya apa ya? Ya yang kita dapat ini kan kita nggak bisa simpan. Kita harus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar yang mendengarkannya, gitu. Itu aja gitu. Makasih Bro Effendi. Ya, terima kasih. Siap. Ya. Oke, shalom Kak Kyong. Ya. Kita tutup kali ya, udah nggak ada yang bertanya lagi. Oh, ya. Jadi kita juga mesti apa? Ada dikatakan jangan sampai kita tuh cepat marah itu memang ya masuk okultisme juga ya Pak ya. Biarlah kita mau lihat Kak Kyong sudah dibebaskan dari tawanan sama kuasa kegelapan, tapi dibebaskan oleh kuasa yang tadi dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan roh kita dalam kita itu lebih besar. Amin. Ya, posting statementnya itu supaya semua kita sadar bahwa okultisme itu ya jangan terlalu sepertinya sesuatu yang besar gitu ya. Kan Pak Kyong udah tadi, lalu Herman juga, Pak Herman, lalu Pak apalagi tadi itu Effendi ya, mengatakan itu semuanya. Jadi kita ambil bahwa roh yang di dalam kita, Roh Kudus, dalam nama Yesus, lebih besar daripada segala kuasa apapun di dunia ini. Ya, kita berdoa Kak Kyong. Terima kasih untuk menonton, yang bertanya ya. Mungkin juga ada yang masih malu-malu. Ada yang tadi udah bilang, saya nanti aja ya, nggak enak saya malu. Kata ya udah, saya bilang gitu ya. Nah, kita berdoa ya Kak Kyong ya. Terima kasih kepada Kak Kyong, beliau sudah mau share untuk kita semuanya, bukan ini saja ya, sampai ke ujung bumi, di mana saja dapat ini sinyal, apalagi di Indonesia, memang okultisme itu luar biasa sekali ya. Jadi kita berdoa sejenak. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah pelihara kami, sinyal semua bagus, dan juga pertanyaan, lalu share tentang okultisme dari orang yang tidak benar sampai menjadi benar Tuhan, karena Engkau adalah sumber benar. Kalau kami datang, Engkau pilih kami menjadi benar. Terima kasih kalau saat ini sekarang bukannya lagi togel lah, apalah semuanya, kerasukan lah, semuanya bukan asisten dukun, tapi menjadi pemberita Injil Kerajaan Sorga seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih, teruskan beracara untuk Kak Kyong dan Gospelnya Tuhan di mana saja berada, menjadi berkat, menjadi terang. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Biarlah menjadi terang, kami tidak buta Tuhan. Terima kasih, diberkatilah Kak Kyong dan seluruh keluarganya. Bertanya juga Pak Andre, Pak Jojo, Pak apalagi kita ada Effendi, Pak Herman ya.
Diberkatilah engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, amin. Amin, Haleluya. amin. Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Terima kasih ya, Iya. Ko Akyang ya. Ya, sama-sama. Iya. Pendengar. Kita dengarkan satu pujian mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan sehingga kita bisa bersama-sama Jakarta, Makassar, Bandung ya kan? Ya, Bisa berjumpa karena nama Yesus ya. ya. Pujian ini waktu Yesus tolong saya. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan
Aduh, haleluya. Pak Akyong ya. Waktu Yesus tolong saya ya. Yesus adalah Tuhan. Biar kita berjumpa kembali nanti minggu depan. Ada kesaksian demi kesaksian. Pak Akyong nggak bisa isi lagi dengan yang lain ya. Konseling dan kesaksian. Boleh di WA dan karena ini YouTube. Subscribe, tekan, loncengnya juga ya kan. Di Vera Setiawan Ministry. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa, Ko Akyong. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless. Amin, amin. God bless. Thank you semua. Ya, makasih. Amin, Pak. Ya. Ya, Pak Xiao. Ya. Ya, siap. Ya.